sahabat fotografi, halo sahabat kreatif, ketemu lagi di O Kreatif Channel. Sahabat fotografi, sahabat kreatif, apa kabarnya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat untuk berkarya. Oke sahabat fotografi, sahabat kreatif, di edisi tips fotografi kita kali ini, O Kreatif Channel akan berbagi tips mudah, masih seputaran foto produk. Ini karena banyaknya permintaan dari sahabat fotografi, sahabat kreatif yang berkomentar di beberapa video sebelumnya. Kita akan mencoba merespon beberapa komentar yang sudah masuk di O Kreatif Channel. Salah satunya mungkin saya coba bacakan dulu komentarnya seperti apa. Yang pertama ada dari Mas Falih Atalah. Ya, maaf kalau saya salah menyebutkan namanya. Falih Atalah, Mas Falih Atalah ini di komentarnya bikin video tentang cara lipatan kemeja flanel dong Bang. Mas Falih ini meminta untuk dibuatkan tips bagaimana melipat kemeja flanel ketika kita mungkin akan memotret foto produk kemeja itu. Ya, dan yang kedua, saya akan coba bacakan dari sahabat fotografi, sahabat kreatif juga yang sudah berkomentar. Ini ada dari Mas Muhammad Algi. Ya, salam buat Mas Muhammad Algi. Mas Algi berkomentar, bikin tips foto flanel Pak. Ya, jadi ini lebih ke mungkin saya nggak tahu nih, Mas Algi ini mungkin punya produk kemeja flanel dan masih perlu banyak referensi gitu ya untuk menambah koleksi materi promosinya seperti apa. Makanya di edisi kita kali ini dari beberapa komentar tadi, juga komentar-komentar lain yang tidak bisa saya sebutkan, kita akan mencoba berbagi tips mudah saja seperti biasa. Ini ala O Kreatif Channel tentunya, kita tidak bikin tips yang ribet-ribet, yang susah-susah. Sebelum ke pemotretan, sedikit mungkin tentang berbagi pemikiran ya ketika kita akan melakukan pemotretan atau mempromosikan sebuah produk di online shop. Ada baiknya mungkin sebelum kita melakukan pemotretan atau mempromosikan produk kita juga harus memikirkan hal-hal berikut ini ya. Jadi ada dua hal utama yang memang harus menjadi pemikiran dasar ketika kita akan melakukan promosi produk atau pemotretan produk untuk materi promosi di digital marketing atau ya jualan online shop lah, lebih mudahnya seperti itu. Yang paling mendasar adalah sahabat fotografi, sahabat kreatif, kita ya tentunya harus tahu, harus mengenali dulu produk yang akan kita pasarkan ini seperti apa. Mungkin hal-hal dasar ini juga sudah disampaikan di video-video sebelumnya ya, sahabat fotografi, sahabat kreatif, bisa lihat di link atas ini. Tapi khususnya untuk kemeja flanel ini, kita mungkin sedikit mengenal tentang kemeja flanel itu sendiri ya. Ya, kemeja flanel artinya kan dua kata dasar, yaitu kemeja dan flanel. Kemeja ya kemeja gitu ya. Nah, flanel ini adalah sebenarnya bahan dari kemejanya itu sendiri. Dan ini kadang-kadang suka disalahartikan ya, sahabat fotografi, sahabat kreatif. Jadi, nah flanel itu sendiri kan adalah kain yang terbuat dari kain tenun yang lembut gitu ya, berbahan, kalau dulu tuh berbahan wool, tetapi dengan seiring perkembangan zaman, banyak juga flanel-flanel yang sekarang itu berbahan kain katun dan juga serat sintetis lainnya. Jadi tidak hanya dari wool saja, karena mungkin ini juga mengingat biaya produksi yang relatif lebih mahal kalau menggunakan wool gitu ya, seperti itu. Itu adalah pemahaman sedikit tentang flanelnya itu sendiri. Nah, cuman yang terjadi sekarang yang memang kadang-kadang juga menjadi salah tanggap, salah pengertian sebagian orang saja, maksud saya, mengidentitaskan atau mengartikan kemeja flanel itu adalah kemeja lengan panjang dengan motif kotak-kotak gitu ya. Nah, sebenarnya atau orang juga mungkin sering menyebutnya tartan gitu ya. Ini juga sebenarnya hal yang berbeda juga. Kemeja ya kemeja, flanel adalah bahan, tartan itu sendiri adalah motif. Tartan itu adalah motif garis-garis. Jadi motif garis antara pertemuan garis horizon dengan vertikal, atau ya kita sebut dengan motif kotak-kotak ya. Dan tartan ini sendiri, pengetahuan saya adalah trennya berasal dari negara Skotlandia ya kalau nggak salah. Jadi pria-pria Skotlandia di sana itu sering menggunakan, dia tuh kayak memakai rok gitu ya, rok merah yang bergaris kotak-kotak. Awalnya sepengetahuan saya itu dari situ, si tartan, istilah tartan itu. Cuman seiring perkembangan zaman, seiring perkembangan fashion, juga si motif tartan ini diaplikasikan dalam berbagai kreasi fashion gitu ya. Salah satunya adalah si kemeja flanel ini. Dan satu hal lagi mungkin sahabat fotografi, sahabat kreatif,
ini intermezzo saja sebenarnya. Ketika bicara kemeja flanel ini, kalau teman-teman atau sahabat fotografi, sahabat kreatif yang bukan lahir, tapi maksudnya masa remajanya di tahun 90-an, kayaknya tidak asing dengan sosok yang ini. Dan juga yang ini. Nah, sosok ini adalah artis-artis. Satu yang pertama si Cobain ya, Kurt Cobain dari Nirvana. Terus yang kedua adalah dari Foo Fighter. Nah, ini adalah artis-artis yang seringkali menggunakan kemeja flanel di era 90-an itu. Dan mungkin salah satu yang membuat tren kemeja flanel juga mulainya dari situ ya. Cuman saya nggak tahu sejarah perfectionan ini, saya juga tidak begitu paham ya. Cuman ini hanya analisa atau pemahaman dasar saya saja. Jadi si Cobain ini juga selalu tampil dengan menggunakan kemeja flanel. Kenapa saya membahas masalah ini? Karena hal yang kedua juga yang harus diperhatikan, selain tadi kita harus mengenal produk kita seperti apa, yang kedua adalah kita juga harus mengetahui bagaimana produk ini dipakai oleh konsumen. Ya, ini juga yang mungkin akan menginspirasi kita ketika kita akan menghasilkan sebuah foto. Ya, seperti halnya tadi saya ambil contoh. Oke, kita ambil contoh yang lain ya. Kalau yang seneng bola mungkin kenal sosok ini. Ya betul, David Beckham. Beckham ini juga memakai kemeja flanelnya. Nah, ini kan ada 3 contoh foto ya. Ini juga mungkin bisa menginspirasi kita bagaimana cara kita membuat foto produk itu sesuai dengan kebiasaan orang memakai produknya itu sendiri. Ya, kenapa saya tadi sempat membahas masalah si Cobain, Foo Fighter gitu, Beckham. Nah, ini sebenarnya lebih ke intinya adalah kita juga dalam menghasilkan sebuah materi atau produk itu tidak lepas dari inspirasi yang terjadi di lingkungan kita. Ya, salah satu contohnya adalah yang artis ya, artis yang notabene adalah selalu menjadi trend center kita masyarakat umum untuk bagaimana cara kita berpakaian seperti itu. Dan mungkin juga adalah kalau memang kita bisa, ya kita membuatkan tren sendiri untuk produk kita gitu ya. Itu lebih keren lagi gitu, itu lebih kreatif lagi. Oke, itu saja insight-nya, atau apa ya, kita tadi bertukar pikiran saja ketika sebenarnya kan kalau proses motret gampang ya, kita bertukar pikiran saja. Ketika kita akan melakukan sesuatu itu artinya juga harus ada dasar-dasarnya ya, tidak hanya sekedar foto jepret-jepret dengan tidak mempunyai pemahaman atau pemikiran yang nggak jelas gitu. Dan itu adalah pemikiran-pemikiran dasar yang silahkan sahabat fotografi, sahabat kreatif bisa olah sendiri. Tentunya ini juga semakin banyak kita melihat referensi, semakin kita banyak melihat, dan semakin kita banyak membaca tentang hal-hal yang berkaitan dengan apa yang akan kita promosikan, itu juga semakin bagus gitu, semakin baik untuk menambah wawasan kita dalam menghasilkan suatu produk atau foto untuk membantu mempromosikan produk online shop kita. Oke, dan juga untuk pemotretan seperti halnya edisi yang lalu, kita masih menggunakan kamera handphone ya. Jadi ini memang juga satu fenomena di mana ya smartphone saat ini memang sudah sedikit menggeser kamera-kamera pocket, terutama ya kamera-kamera kecil yang secara fungsi sebenarnya sudah tergantikan dengan si handphone ini. Karena handphone sekarang ini kameranya udah bagus-bagus ya. Jadi udah cukup memenuhi standar kualitas untuk kita membuat sebuah materi promosi untuk online shop seperti itu. Dan ini juga relatif mudah ya digunakan. Tinggal bagaimana kita mengkomposisikan dan mengatur pencahayaan dengan baik. Oke, langsung saja kita ke tempat pemotretan ya di sebelah kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap pantengin terus Oh Kreatif Channel. Oke sahabat fotografi, sahabat kreatif, sekarang kita sudah ada di lokasi pemotretan. Langkah apa yang harus kita lakukan untuk memotret produk kemeja flanel kita di edisi tips fotografi Oh Kreatif Channel edisi kita kali. Jadi tadi seperti disampaikan sebelumnya bahwa yang mendasari atau ide-ide yang menginspirasi materi promosi yang akan kita produksi di edisi kita kali ini adalah mungkin pengalaman orang memakai produk kemeja flanel ini seperti apa. Oke, saya coba tampilkan lagi fotonya. Nah ini dia. Foto ini menginspirasi kita untuk membuat 3 foto dasar yang akan kita produksi di edisi kita kali ini dengan melihat dari bagaimana orang memakai si kemeja flanel ini. Sebagai contoh, cara berpakaian Beckham ini dengan menggunakan kemeja flanel akan menjadi inspirasi foto produk kemeja flanel kita edisi kali ini. Dan tentunya kita tidak akan memotret dengan menggunakan model, ya karena itu relatif kita harus mengeluarkan cost lebih untuk biaya modelnya. Dan kali ini kita hanya akan meminta tolong kepada siapakah itu? Ini dia. Kita akan minta tolong hanger saja untuk membantu membuat foto produk kita kali ini. Jadi kita hanya butuh 1 hanger, terus background putih,
ya, saya pakai dinding putih saja. Ini sebenarnya bisa dinding putih, bisa kain putih, bisa karton putih, bisa apapun itu yang bertekstur ataupun yang polos, itu silahkan disesuaikan saja. Juga tidak harus selalu putih ya. Kalau warna sih sebenarnya disesuaikan juga dengan warna produk yang akan kita foto. Tapi warna putih ini memang relatif lebih baik digunakan sebagai background foto produk. Tentunya kita juga yang tidak kalah penting adalah perlu pencahayaan. Nah, pencahayaan ini yang ada ini adalah pencahayaan ruangan ya. Sahabat fotografi, sahabat kreatif. Ini juga sebenarnya bisa digunakan untuk memotret foto produk kita. Tapi alangkah baiknya ketika kita menambahkan cahaya tambahan. Ya, seperti halnya kita kali ini akan menambahkan satu softbox. Mini softbox ini kita akan pakai dengan penerangan 45 watt saja menggunakan neon biasa ya, seperti lampu penerangan pada umumnya yang digunakan di ruangan-ruangan. Dan ini warna putih kebiruan ya, karena memang pilihannya tuh kalau neon ya putih kebiruan atau kuning gitu ya. Jadi kalau saya saranin pakai yang putih kebiruan seperti ini ya. Bisa dilihat putih kebiruan seperti ini. Kalau untuk settingan lampu sebenarnya sahabat fotografi, sahabat kreatif bisa lihat juga di edisi sebelumnya bagaimana kita menyeting lampu. Yang pasti kalau kita akan memotret dengan hanya menggunakan handphone, kita butuh lampu continuous, artinya lampu yang memang nyala terus-menerus gitu ya, tidak perlu transmitter atau apa untuk menyambungkan ke alat foto kita. Mati. Oke, jadi ini kita tempatkan di sini. Oh iya, lupa. Produk kita kali ini, ya ini dia kemeja flanelnya, kita akan foto. Sudah dikasih hanger juga, jadi hanger ini kita simpan lagi. Ya, kita akan simpan di sini, digantung seperti ini saja. Dan lampunya, ya, kita akan tempatkan seperti ini, sahabat fotografer. Kelihatan nggak? Jadi ini kemiringannya 45 derajat ya, lebih kurang, dan sejajar dengan ini. Lampu ini ditempatkan lebih tinggi sedikit dibanding dengan objeknya ya, jangan terlalu sejajar. Ini terlalu tinggi sedikit, saya turunin sedikit gitu ya. Kelihatan nggak perbedaannya? Ini tanpa lampu tambahan, bisa dilihat sahabat fotografi, sahabat kreatif, dan ini dengan lampu tambahan. Jadi kelihatan ya, mati lampunya, nyala lampunya. Jadi ya penerangannya cukup lah, seperti itu. Oke, dengan tambahan lampu ini kita sebenarnya sudah siap melakukan pemotretan produk kita. Foto yang pertama yang akan kita ambil adalah foto standar saja. Kita akan memotret si kemeja flanel ini seperti ini dengan memakai gantungan. Semua dikancingkan ya, kancing-kancingnya semua kancingkan. Kerahnya juga dibikin terkancing seperti ini, dan semua kancing-kancing di lengan juga kita kancingkan. Ini juga kita kancingkan ya. Tampilannya seperti ini, dan ya sudah, kita tinggal memotret. Kita coba potret ya. Ini alat foto kita kali ini, si handphonenya handphone jadul. Ya, tapi lumayan lah, masih bisa digunakan sahabat fotografi, sahabat fotografi. Dan untuk pemakaian handphone kita menggunakan settingan standar saja ya. Kita akan coba yang pertama. Oke, jadi kita ambil seperti ini. 1, 2, seperti biasa tentukan fokusnya. 1, 2, 3. Oke, gimana? Itu foto yang pertama. Ini kayaknya kurang menarik ya di bagian lengannya, sahabat fotografi, sahabat kreatif. Jadi kita akan rapikan dulu lipatannya. Jadi di bagian lengan ini ya, kita akan kasih lipatan seperti ini. Nah, oke, sebelah lagi kita akan kasih lipatan juga seperti ini. Kita bandingkan dengan foto yang tadi ya. Oke, jadi bisa dilihat nih bagian bahu ke sikunya nih ada garis lipatan seperti ini, dan ini ya lebih menarik kalau menurut saya dibandingkan polos seperti tadi. Oke, kita akan capture, fokus, 1, 2, 3. Oke, itu tadi foto yang pertama, bisa dilihat ini hasilnya. Dan kita lanjut ke foto yang kedua. Si kemeja flanel ini kan kadang-kadang orang memakainya dengan cara menggulung bagian lengannya ya. Jadi ini juga yang akan menginspirasi foto kita yang kedua itu dengan cara menggulung bagian lengannya ya. Kita coba gulung dulu.
kancingnya dibuka. Dan untuk gulungannya ini ya bisa 3 atau 4 kali lipatan gitu ya, disesuaikan saja. Yang pasti mungkin batasannya itu disikut ya. Ini 1, coba ulang. Ini 1, 2, 3, 4 kayaknya ya. Nah, 4 lipatan kalau di contoh kemeja flanel yang sekarang kita foto. Satu lagi, kita gulung lagi, satu lagi. Oke, ini dia, kita foto lagi ya. Jadi gulungan ini juga memberikan ilustrasi ketika si kemeja flanel ini dipakai. Fokus, dan 1, 2, 3. Oke, itu tadi foto yang kedua. Dan foto yang ketiga yang merupakan foto terakhir di edisi kita kali ini. Dan sahabat fotografi, sahabat kreatif, ini yang kita buat di edisi kita kali ini adalah merupakan foto-foto dasar ya. Jadi silahkan dikembangkan lagi, berkreasi lagi seperti apa. Tentunya kreasi setiap orang itu kan mempunyai ide-ide yang berbeda ya. Jadi semakin banyak ide, semakin kita berkreasi, tentunya akan semakin memperkaya materi promosi untuk kita jualan. Dan untuk yang ketiga adalah kemeja flanel ini juga tadi selain dipakainya digulung ya, seperti contoh yang dilakukan oleh si Mr. Beckham tadi, dia menggunakan kemeja flanel ini dengan cara membuka bagian kancingnya dan difungsikan kemeja flanel ini sebagai outer gitu. Di dalamnya tentunya harus ditambahkan kaos lagi sebagai innernya. Dan kita akan coba buatkan foto seperti itu. Jadi kita akan tambahkan, nah ini dia, saya sudah siapkan kaos hitam untuk sebagai innernya. Dan kita akan padu padankan dengan si kemeja flanel. Ya, kita setting dulu. Oke, ini dia foto kita yang ketiga dengan memfungsikan si kemeja flanel sebagai outer. Ini lebih menarik ya, sahabat fotografi, sahabat kreatif. Kita coba foto lagi. Foto yang ketiga, yang terakhir. Komposisinya kita fokus, jepret. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, itu tadi foto yang ketiga dan merupakan foto terakhir di edisi tips fotografi kita kali ini. Semoga tips sederhana tadi bermanfaat untuk teman-teman dan sahabat fotografi semua. Terima kasih. Oke sahabat fotografi, sahabat kreatif, itu tadi proses pemotretan di edisi kita kali ini. Semoga tips mudah tadi, tips sederhana tadi, tentunya tips ala Okratif Channel bisa bermanfaat untuk sahabat semua. Dan saya juga akan dengan senang hati berdiskusi tentang hal-hal yang kurang jelas di video tadi. Mungkin ada beberapa hal yang terlewat atau belum dijelaskan secara lebih detail. Saya juga akan sangat senang berdiskusi dengan sahabat semua. Dan silahkan bisa disampaikan melalui kolom chat yang sudah disediakan. Oke sahabat fotografi, sahabat kreatif, sampai di sini dulu mungkin edisi kita kali ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir video, dan jangan lupa pantengin terus Okratif Channel, karena Okratif Channel akan selalu berbagi pengalaman, cerita, hal menarik seputar dunia fotografi, seni dan kreativitas lainnya. Tetap semangat berkarya dan sampai jumpa.